Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas kemarin untuk membeli domain, saat ini sudah aktif. Kita cek. Kemarin tak belikan melalui rumah web dengan ekstensi domain.my.id. Kita coba masuk ke login gitu, ke membernya ya, ke layanan yang diberikan oleh rumah web. Nih, kalian bisa lihat ini kemarin tak belikan domain plus hosting unlimited, kebetulan ada promo. Jadi ini alamat website kita nanti 12mm.my.id. Ini unlimited ya. Ya walaupun unlimited murah tapi lumayan lah layanan yang diberikan. Ini unlimited annually 600.000. Ini kalau tidak promo, kebetulan kemarin ada promo, cukup cuma 130 sudah dapat domain plus hosting unlimited. Tapi sebelum sampai ke masalah membangun website di sini, aku ingin kalian semua belajar tentang atau mengenal sedikit tentang domain ya, domain dan hosting. Jadi saat ini yang perlu saya tekankan adalah riset. Jadi sekali lagi, jika kalian ingin membeli domain dan hosting, harus melaksanakan riset atau penelitian singkat terkait dengan layanan. Contoh kecil, kemarin saya putuskan untuk membeli .my.id karena harganya murah, cuma 12.000 setahun. Kalau mungkin yang coba cek kita ya, kita cek untuk domain ini .xyz juga 15.000. Kita coba cek aja lah, coba ya, Pilkatos gitu seandainya, cek domain. Nah ini kalian bisa tahu kalau pakai com domainnya saja itu 135, kalau pakai ID 199, kalau pakai art ini. Jadi saya lagi yang perlu saya tekankan di sini adalah sebelum memutuskan untuk membeli ekstensi domain atau domain, nama harus dirancang simple, mudah diingat, spesifik. Untuk ekstensi nanti menyesuaikan, karena kalau seandainya untuk organisasi pakai com itu kan aneh. Kalau pakai pengen organisasi kayak OSIS ya pakainya .org. Kalau pengen buat toko pakainya store boleh. Kalau seandainya pengen membuat untuk pribadi pakai my.id, ini lebih simpel. Ini lihat 12.000 setahun itu ya. .info, .vip. Jadi ya memang yang paling populer untuk domain, ekstensi domain tetap com. Tapi untuk kali ini tidak ada salahnya untuk kita, yang penting tahu apa itu domain dan apa itu ekstensi domain dan apa itu hosting. Itu ya. Sekali lagi, kalau nanti ini baru domain, belum hostingnya. Jadi kalau nanti kita seandainya kita beli com, itu kan, pilih ini kan, terus kita lanjutkan, nanti beli hosting sekalian, domain ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu
Sebelum sampai ke materi, coba kita tanya dulu, atau mungkin saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang domain. Pengertian domain dan hosting. Nah ini jadi pakai apa ya? Sebentar. Coba ini dari ui.ac.id artikel. Jadi domain, sebentar tak besarin dikit. Nah ini nama domain dalam internet diumumkan sebagai sebuah nomor telepon atau alamat. Jadi ini adalah alamat web sama. Jadi kalau kita tadi belinya adalah ini ya, 12mm.my.id, itu adalah domain itu, dan itu harus spesifik dan tidak boleh sama di seluruh dunia tuh. Sedangkan hosting ya nanti untuk lebih detailnya kamu bisa belajar sendiri. Seperti ini ada istilah banyak, ada subdomain, ada add-on domain, itu banyak ya, nanti tak jelaskan di kelas. Ada ini top level domain, com, dan yang lainnya ya, ada turunannya juga. My ID itu juga turunan. Untuk hosting, sebentar, mana ya, nanti sekali lagi saya tidak harus di sini, kalian belajar atau mungkin mencari informasi tentang domain apa hosting kalian, karena bentuk layanan hosting itu banyak. Hosting itu kira-kira ya tempat penitipan kita data di server, orang yang menyediakan layanan penitipan data atau yang menyediakan sewa server agar nanti website kita bisa online. Mana ya, kok di bawah banget ada ya, malah nggak ada. Sebentar, hosting. Nah ini yang kemarin tak beli. Ini ya, kemarin aku beli ini 100.000 setahun. Coba kita cek layanannya. Nih, jadi ketika kalian mau beli domain, hosting, yang perlu kalian amati atau pelajari adalah layanan yang diberikan. Coba lihat, ini 180 per tahun, layanannya free SSL 1 GB, unlimited 3 domain, free Weebly site builder dan yang lainnya. Nanti dilihat semua. Ini karena ada promo unlimited 6 domain. 6 domain itu artinya nanti kita bisa cukup membeli domain tanpa membeli hosting, kita pakai hosting ini itu ya. Kalau ini unlimited semua, bisa dilihat perbandingan harganya itu. Maka sekali lagi, sebelum membeli sebuah layanan hosting itu harus dipertimbangkan juga layanannya. Ini sebagai pertimbangan, karena sebetulnya saya juga pakai Niaga Hoster juga ada. Saya tanpa ini saya tidak promo. Sekali lagi, ini sakit. Nanti di kelas kita akan belajar tentang kecepatan dan layanannya, karena saya juga klien dari Niaga Hoster dan juga jagoan hosting dan ID web host itu. Dan kebetulan untuk proyek kelas kali ini saya menggunakan layanan dari rumah web yang kebetulan ada promo. Itu tok pertimbangannya. Sekali lagi, ini tidak karena promo, tanpa endorse dan tanpa di apapun. Saya cuma pertimbangkan harga, dan ini cuma sebagai latihan kita untuk proyek kelas gitu ya. Oke, kita lanjut ke layanan yang diberikan oleh rumah web ini. Untuk bisa menggunakan, atau ini kan sudah aktif ini ya, ini maka layanan yang diberikan di sana banyak. Ada cPanel, ini ada webmail. Jadi web alamat email nanti kita tidak menggunakan informasinya. Ini juga agak aneh, ini gak apa-apa, tak kasih lihat, nanti tak ganti passwordnya setelah ini
ini ya semuanya layanannya. Kalau pengen lebih lengkap kita masuk ke cPanel. Nah ini ada email account, ada file manager, ada FTP, database-nya PHP admin dan yang lainnya, domainnya, IP broker, softwarenya. Nah nanti tidak semuanya saya jelaskan di sini sekali lagi, karena nanti kita karena kebetulan kalian adalah anak MM, jadi saya cuma ingin ngajari membuat website menggunakan WordPress di hosting. Dan nanti yang kita pakai adalah Softac Closeup Installer ini gitu. Oke, nanti kita lanjut ya. Oke, lagi saat ini kunci utama adalah riset, karena informasi itu sangat mudah didapatkan, gampang. Kalian harus literasinya atau semangat membacanya dan riset sebelum apapun, sebelum membeli hosting atau domain atau mungkin membuat sebuah website. Riset dulu, googling, cari informasi, terus nanti baru diputuskan seperti apa yang akan kalian ambil keputusan akhirnya tuh ya. Gitu nanti kita lanjut ke bagaimana kita install atau membuat website di hosting ini menggunakan Softac Closeup Installer. Tulisannya Softac Closeup Installer, pakai ini juga bisa. Yang kita pakai adalah WordPress. Dan nanti mungkin akan saya sedikit terangkan tentang Content Management System, yaitu sebuah layanan atau software yang sangat membantu kita untuk membuat sebuah website tanpa harus mengerti sebuah coding sama sekali. Itu untuk sesi pertama. Lanjutnya nanti tunggu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.